Terima kasih Bapak Ibu, juga khususnya Romo Gunawan yang pada malam hari ini berkenan hadir untuk membimbing kita semua pada pertemuan pada malam hari ini, pertemuan yang ke-9, kursus Injil Yohanes lewat Paroki Santo Gabriel. Puji Tuhan masih banyak di antara kita yang bisa berkumpul, mungkin beberapa teman berhalangan hadir. Untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah malam, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian lewat Zoom meeting pada malam hari ini, supaya acara kita bisa lebih fokus, makanya kita adakan tata tertib. Untuk tata tertib seperti biasa bahwa peserta diperkenankan masuk pukul 19:15 seperti tadi, seperti biasa. Peserta wajib rename dengan format nama, panggilan, dan paroki. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, mic video boleh on, tapi selama masa sesi pembelajaran, mic harus off. Video boleh on atau off, terserah. Kemudian peserta wajib berpakaian rapi dan dalam posisi duduk. Peserta wajib menyiapkan kitab suci dalam bentuk buku, bukan yang elektronik. Karena ketika nanti kita tanya jawab dengan Romo biar lebih mudah, lebih mengenal kitab suci kita. Diharapkan video dalam keadaan on. Kemudian pertanyaan tentang materi kursus seperti biasa, kita hanya membahas masalah tema pada malam hari ini yang disampaikan oleh Romo, yaitu dengan format silakan tulis live chat dengan format nama, kemudian bab berapa, ayat berapa yang menyangkut pertanyaan untuk malam hari ini, supaya kita tidak berkepanjangan pembahasannya kemana-mana. Ya, mudah-mudahan tertertib ini kita bisa kesepakati bersama sehingga semua berjalan dengan lancar. Next Pak Lin. Ya, nanti selama kursus ini tidak ada kolektor, tapi ada ucapan syukur bagi yang berkenan. Terima kasih dari sekian banyak Bapak Ibu, ada yang sudah dan akan mendonasikan untuk acara ini bisa terselenggara dengan baik, yaitu dengan mengirimkan ke BCA rekening nomor 093 303 3349 atas nama PGDP Santo Gabriel. Mohon dengan ditambahkan nomor di belakangnya 2 digit, yaitu angka terakhir contoh 50.021. Terima kasih. Sebelum acara ini kita lanjutkan, kita akan awali pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Sebelum itu marilah kita persiapkan hati kita untuk hening sejenak, mempersiapkan untuk berjumpa dengan Tuhan lewat pertemuan pada malam hari ini yang akan dipandu oleh Romo Gunawan. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bahwa pada malam hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau sungguh hadir dalam pertemuan ini Tuhan, di mana kami akan mendengarkan sabda-Mu lewat bimbingan Romo Setia Gunawan pada malam hari ini lewat Injil Yohanes. Semoga kami dapat memahami, dapat meresapi dalam hati kami ya Tuhan, apa yang akan kami terima pada malam hari ini, sehingga sebagai ucapan syukur kami dapat mewartakan kepada orang-orang di sekitar kami, terutama lewat perbuatan, perkataan, maupun segala yang dapat kami lakukan untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin akan bergabung, kiranya Tuhan memberkati mereka agar dapat bergabung dalam pertemuan ini. Khususnya kami mohon rahmat-Mu agar Tuhan berkenan memberkati kami semua dan semua alat yang kami gunakan, agar semua kursus pada malam hari ini dapat berlangsung dengan baik, dengan lancar, dan Tuhan sungguh hadir untuk memberkati kami semua dengan rahmat-Mu lewat Romo kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan Romo, monggo Romo. Matur nuwun. Selamat malam para ibu, bapak, dan saudaraku terkasih. Salam sehat selalu. Semoga kita semua senantiasa dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sehingga tetap sial walafiat meskipun katanya pandemi masih berlangsung hingga sekarang ini. Nah, kita memasuki pertemuan kita yang ke-9, ya. Ke-9, kita akan membicarakan Injil Yohanes bab 7. Seperti kita sudah bicarakan beberapa minggu yang lalu, bahwa konteks dari bab 5 sampai bab 10 adalah konteks di mana Yesus berada di tengah-tengah perayaan-perayaan besar orang-orang Yahudi. Dari mulai perayaan Sabat ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit selama 38 tahun di kolam Bethesda, di situ ada perayaan Sabat. Lalu bab 6 itu Yesus menjelang perayaan Paskah di Galilea ketika ada mukjizat atau tanda yang keempat, ya. Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus berjalan di atas air, itu tanda yang kelima. Lalu kita memasuki pesta-pesta. Mulai dari bab 5, sekarang bab 7 adalah pesta Yesus ada di Yerusalem kembali. Kita melihat kemarin bab 6 itu Yesus ada di Danau Galilea ketika memperbanyak 5 roti dan 2 ikan. Di sana menjelang pesta Paskah. Lalu bab 7 ini Yesus berada di tengah-tengah kota Yerusalem, ya. Kembali ke Yudea, dan secara khusus Yesus berada di Bait Allah atau di Yerusalem, pusat dari segala-galanya, pusat pimpinan agama Yahudi, pusat dari kota-kota terbesar di Yudea, yaitu Yerusalem. Di sana nanti Yesus juga berhadapan begitu banyak dengan orang-orang Yahudi. Ada satu atau semakin kelihatan bagaimana Yesus berhadapan dengan para pemimpin agama Yahudi. Dan nanti disitulah Yesus kemudian ditangkap dan disalibkan. Maka pada bab 7 ini, Yesus tidak lagi kembali ke Galilea. Ya, Galilea itu menjadi kota di utara di mana Yesus terakhir di bab 6. Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ikan dan berjalan di atas air di Danau Galilea. Itu menjadi tempat atau pelayanan terakhir di Galilea, di sekitar danau. Lalu sesudah itu Yesus pergi ke Yerusalem dan tidak akan kembali lagi ke Galilea, ya. Kecuali nanti bab penutup itu Yesus ketemu para murid di Danau Tiberias. Nah, itulah yang sekarang kita mau bicarakan. Yerusalem adalah tempat di mana berkumpulnya para pemimpin agama Yahudi. Dan apa yang sudah terjadi di Yerusalem, yakni ada pertentangan, perselisihan antara orang Yahudi dengan Yesus, kini di dalam bab 7 dan selanjutnya sampai akhir
semakin kelihatan bagaimana Yesus berdebat atau boleh dikatakan berselisih paham. Yesus mau dibunuh, Yesus mau ditangkap, itu semakin kelihatan di dalam bab-bab selanjutnya, mulai bab 7 ini. Nah, di bab 7 ini, Yesus berada di Yerusalem ketika orang-orang Yahudi sedang merayakan pesta besar, mungkin pesta yang paling besar dalam tradisi Yahudi, yaitu perayaan Pondok Daun. Ya. Mungkin kita pernah mendengar kata Pondok Daun. Ya, Pondok Daun itu bukan dekat dengan Pondok Indah, bukan ya. Tetapi Pondok Daun adalah sebuah perayaan yang sudah berlangsung sejak lama untuk mengenang peristiwa yang pernah dialami ketika orang-orang Israel berada di padang gurun. Mereka pulang dari atau keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah terjanji. Disebut Pondok Daun karena mereka tinggal di pondok-pondok di padang gurun untuk merayakan apa? Nanti kita akan melihat di Yerusalem perayaannya cukup meriah dan cukup besar. Nah, kita mulai Yesus yang pergi ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Saat itu Yesus masih di Galilea, masih di utara dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Ini perjalanan terakhir. Kita lihat dari bab 7 dalam kitab suci diceritakan demikian. Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Nah, itulah yang diceritakan, Yesus tetap tinggal di Galilea sebelum menuju ke Yudea. Yesus maunya di Galilea karena apa? Karena di Yudea, di Yerusalem, itu banyak orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin agama Yahudi, yang mau membinasakan Yesus, mau menangkap Yesus dan bahkan mau membunuhnya. Meskipun banyak orang sudah menyaksikan banyak mukjizat yang terjadi di Yerusalem. Meskipun mukjizat atau tanda itu hanya kita atau dicatat oleh Yohanes hanya 7, tetapi di dalam teks-teks yang lain diceritakan bahwa di Yerusalem banyak orang menjadi percaya karena Yesus membuat banyak mukjizat, banyak tanda-tanda, meskipun banyak juga yang tidak percaya dan mau membunuh Yesus. Apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya ketika Yesus masih di Yerusalem? Kita lihat di ayat 3. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Ya, inilah saudara-saudara Yesus yang bukan adik-adik Yesus, tetapi saudara-saudara Yesus yang meminta supaya Yesus pergi ke Yerusalem dan memperlihatkan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya supaya juga dilihat oleh murid-muridnya. Jadi para saudaranya itu juga meminta Yesus supaya memperlihatkan perbuatannya yang sudah pernah terjadi dan banyak orang menjadi percaya akan mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Kita masih mencatat dalam Yohanes 2 ayat 23 dikatakan di sana banyak perbuatan-perbuatan mukjizat yang dibuat oleh Yesus di Yerusalem, di Yudea, dan banyak orang menjadi percaya. Maka saudara-saudaranya meminta supaya Yesus kembali ke Yerusalem. Tetapi kita melihat juga bahwa banyak orang yang mau membunuh Yesus. Maka sebetulnya Yesus enggan pergi ke Yerusalem karena banyak orang yang mau menangkap Yesus. Karena mereka juga ada yang tidak percaya kepada Yesus. Dulu ketika Bunda Maria, kita masih ingat,
memberitahukan atau meminta kepada Yesus di bab 2 tentang perkawinan di Kana, ketika pesta itu kehabisan anggur, kita masih ingat Yesus mengatakan bahwa saatnya belum tiba. Di dalam Injil Yohanes, kata saat itu menjadi penting. Kita akan melihat beberapa kata itu nanti sampai pada akhirnya ketika Yesus sudah menderita sengsara, itulah saatnya tiba. Ketika Yesus mau ditangkap, para muridnya mendengar kata-kata Yesus, saatku sudah tiba, yaitu saat menderita sengsara, wafat, dan bangkit dari kematian. Tetapi ketika Yesus mau ke Yerusalem untuk ikut pesta Pondok Daun, Yesus mengatakan saatnya belum tiba. Maka meskipun orang-orang Yahudi berusaha untuk menangkap Yesus, tetapi karena saatnya belum tiba, maka orang-orang tidak berhasil untuk menangkap Yesus. Bahkan nanti kita lihat orang-orang yang diutus, para penjaga-penjaga bait Allah yang diutus untuk menangkap Yesus pun, mereka merasa ragu-ragu. Mereka mengatakan apa? Rasa-rasanya belum pernah ada orang yang sehebat ini, punya wibawa, punya kuasa, mengajar tidak seperti para ahli Taurat. Maka mereka kemudian dimarahi, kenapa kamu tidak jadi menangkap Yesus? Ya, karena orang-orang yang tadinya mau menangkap Yesus malah menjadi percaya. Itu nanti di dalam teks diceritakan di sana. Maka kata saat belum tiba itu menjadi penting. Ya. Jadi kita sudah mempunyai kata-kata kunci, yaitu di dalam Injil Yohanes, tanda, ada 7 tanda, lalu saat itu menjadi penting. Kata saat bukan hanya waktu atau mungkin saatnya tetapi saat ini menjadi kata teknis yang mengungkapkan saat Yesus ditinggikan. Ditinggikan juga mempunyai arti disalib. Yesus disalib dan wafat serta bangkit dari kematian. Itulah saatnya Yesus tiba. Maka ketika Yesus mau ke Yerusalem, saudara-saudara minta, dia juga mengatakan saatku belum tiba. Meskipun tadi dikatakan bahwa di dalam Injil, saudara-saudara minta supaya Yesus datang ke Yerusalem, tapi Yesus tidak mau. Namun di dalam Injil kemudian diceritakan tiba-tiba Yesus muncul di dalam pesta Pondok Daun itu, di dalam bait Allah. Ya. Lalu bahkan dia mengajar. Akhirnya Yesus juga berangkat ke pesta itu, ke pesta Pondok Daun. Pesta Pondok Daun itu apa? Pesta panenan sebetulnya. Dan dalam pesta panenan itu mereka berdoa, kira-kira biasanya dirayakan sekitar bulan September, Oktober, menjelang musim gugur, musim dingin. Ya, mereka minta setelah mereka panen berlimpah, mereka juga mau minta berkat Tuhan supaya nanti pada musim-musim kering juga dicurahkan air supaya bisa panenan berikutnya bisa berhasil dengan baik. Dan mungkin arti panenan itu juga mohon berkat Tuhan untuk panenan yang abadi sebetulnya. Nah, lalu apa yang telah dikerjakan oleh Yesus ketika Yesus tiba-tiba ada di Yudea, ada di Yerusalem. Ternyata diam-diam Yesus sampai ke sana juga. Lalu apa yang dikerjakan oleh Yesus baik di Galilea maupun di Yudea telah didengar, disaksikan oleh banyak orang. Maka tidak mengherankan bahwa banyak orang di Yerusalem juga mencari Yesus. Ya, karena tadi dikatakan bahwa di Yerusalemlah Yesus juga mempunyai perbuatan-perbuatan yang ajaib, membuat mukjizat yang begitu banyak, sehingga banyak orang selalu mencari Yesus. Bahkan ada yang bertanya, mungkinkah ini adalah Kristus dan Mesias?
Meskipun demikian, sebagian orang yang berkumpul di Yerusalem tidak semuanya menjadi percaya akan tanda-tanda yang dikerjakan oleh Yesus. Ada yang tidak percaya, bahkan orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi khususnya, itu menolak dan tidak percaya dengan berbagai macam alasan. Maka di antara mereka di Yerusalem timbul juga perbedaan pendapat. Sehingga yang satu mengatakan bahwa Yesus adalah orang baik. Yang lain menganggap Yesus telah menyesatkan rakyat. Itu pasti para pemimpin agama Yahudi. Karena apa? Karena dalam beberapa peristiwa yang sudah terjadi, ya, misalnya kita pernah bicara di bab 5, Yesus yang menyembuhkan orang yang 38 tahun lamanya menderita sakit, mau masuk kolam Bethesda, nggak ada yang membawa ke situ, dan itu dikerjakan pada hari Sabat. Maka orang-orang Yahudi tidak percaya, tidak ada seorang Mesias melanggar hari Sabat katanya. Pasti itu bukan dari Allah. Sehingga perbuatan Yesus dipandang oleh orang-orang Yahudi, para pemimpin agama Yahudi, itu menyesatkan karena tidak taat kepada Taurat. Dalam Injil Yohanes, kalau kita mengatakan orang-orang Yahudi, itu sebetulnya lebih menekankan para pemimpin agama Yahudi. Kita lihat di dalam di kota Yerusalem itu memang tempat pusat berkumpulnya para pemimpin agama Yahudi, itu orang Saduki dan orang Farisi, para ahli Taurat, dan orang tua-tua. Disitulah yang mereka sangat fanatik terhadap Taurat Musa. Meskipun Yesus mengatakan bahwa beberapa aturan yang diberlakukan oleh orang-orang Yahudi, para pemimpin agama Yahudi, itu tidak semuanya berasal dari Taurat. Bahkan Yesus mengatakan apa yang ada di dalam tradisi atau aturan-aturan yang dikenakan kepada rakyat itu sebetulnya banyak yang tidak ada di dalam kitab Taurat. Itu hanya di dalam aturan nenek moyang yang kemudian dibakukan. Misalnya soal sunat, itu kan bukan dari Taurat, tetapi dari nenek moyang. Nah, itulah yang seringkali menimbulkan konflik antara Yesus dengan orang-orang yang percaya melawan atau berhadapan dengan orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin agama Yahudi. Ya. Maka di dalam pembicaraan kita selanjutnya, kita akan lebih melihat dominasi konflik antara Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi ini. Nah, kita lihat dalam ayat selanjutnya, di dalam Injil Yohanes bab 7, kita teruskan. Nah, Yesus kemudian sampai di Yerusalem. Kesaksian Yesus tentang dirinya di Yerusalem. Ayat 14. Tadi diceritakan bahwa di sana terjadi banyak konflik dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka juga merasa takut. Dikatakan di sana ayat 13, tapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Karena para pemimpin agama Yahudi itu berpegang pada Taurat, siapa melawan Taurat bisa dihukum, bahkan dihukum mati. Nanti akan kita lihat di dalam teks-teks selanjutnya, misalnya bab 9 itu kelihatan sekali bahwa rakyat jelata itu takut pada pemimpin Yahudi sehingga kadang-kadang tidak berani ngomong terus terang. Nah, sekarang
Fokusnya adalah pada kesaksian Yesus di dalam bab 7 ini. Waktu pesta itu sedang berlangsung, ya, jadi pesta Pondok Daun itu berlangsung cukup lama. Bisa dirayakan sampai 7 hari. Ya, dan hari terakhir ada satu penutupan perayaan yang cukup besar. Nanti apa perayaannya itu, nanti kita bisa melihat. Sedang pesta berlangsung, waktu pesta itu sedang berlangsung, pesta Pondok Daun, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Mereka merasa heran tentang Yesus yang mengajar. Mereka tidak pernah melihat Yesus belajar. Biasanya orang-orang Farisi misalnya saja, itu untuk menjadi Farisi, menjadi anggota kelompok Farisi atau partai Farisi, itu mereka harus belajar selama 6 tahun. Kita lihat pengalaman si Nikodemus yang waktu itu bab 3 bertemu dengan Yesus dan belajar. Ternyata Nikodemus yang sudah menjadi Farisi dan bahkan anggota Sanhedrin, itu di mata Yesus, di depan Yesus sangat bodoh. Oonnya bukan main. Ya. Tetapi Yesus yang tidak belajar itu malah lebih pintar daripada orang-orang Yahudi. Maka orang-orang yang mendengar Yesus mengajar di bait Allah merasa heran. Yesus ini belajar dari mana? Dia tidak pernah kuliah, tidak pernah sekolah seperti orang-orang Farisi selama 6 tahun. Baru mendapatkan gelar Farisi. Begitu juga orang Saduki. Tetapi mengapa Yesus begitu pandai? Pengetahuannya dari mana? Orang-orang pada bertanya. Maka Yesus kemudian memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Dia mengatakan apa? Ayat 16. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kita ingat dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu menjadi manusia. Nah, maka kalau Yesus mengatakan sebagai manusia, Yesus mengatakan ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Maka ini menjadi sebuah penjelasan dari bab 1 ayat 1 bahwa Yesus berasal dan keluar dari Allah sebagai firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Maka apa yang dikatakan diajarkan oleh Yesus memang satu dengan Allah. Lalu diterjemahkan dalam bahasa kemanusiaan Yesus berasal dari Allah. Ya. Maka Yesus mengajar tidak berdasarkan pelajaran-pelajaran yang dipersiapkan atau dipelajari oleh orang-orang Farisi dan orang Saduki melalui kitab Taurat Musa, tetapi Yesus mengajar berdasarkan sumber yang utama dari Allah sendiri yang mengutus Yesus. Maka ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia, Allah yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Ya, jadi menjadi jelas alasan Yesus mengajar ketika orang menjadi heran. Ayat 19, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Jadi orang-orang Yahudi sudah menerima Taurat dari Musa. Tapi mereka tidak melakukannya dengan cermat.
bahkan hanya mencari kesalahan orang lain. Lah kamu aja yang menerima Taurat Musa tidak pernah melakukannya, tapi mengapa kamu mau membunuh aku? Lalu orang banyak itu memang tidak pernah bisa disadarkan, malah mengatakan, engkau Yesus, engkau kerasukan setan. Siapa yang berusaha membunuh engkau? Padahal mereka semua banyak yang mau membunuh membunuh Yesus sejak dari teks-teks sebelumnya, tetapi mereka menyangkalnya. Ya. Lalu ayat 22, jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunatkan orang pada hari Sabat. Jika seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Ya, ini diingatkan pada kisah di bab 5, ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 38 tahun, ya, menderita sakit dan tidak bisa nyemplung ke kolam Bethesda. Dan saat itulah Yesus kemudian diancam, ya, karena melakukan perbuatannya pada hari Sabat. Maka itu kemudian dipertanyakan oleh Yesus. Ya. Di dalam peraturan Musa pada hari Sabat, orang boleh menyunatkan anak yang umur 8 hari. Bahkan ada kisah-kisah kalau ada seorang ibu melahirkan pada hari Sabat, apakah disuruh tunggu dulu ya, sabar sehari lagi? Tidak mungkin. Dan pada saat hari Sabat itulah banyak perbuatan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi juga. Tetapi mereka melanggar hukum Taurat. Tetapi kenapa ketika Yesus menyembuhkan orang bukan hanya menyunat anak, tetapi menyembuhkan orang yang lumpuh secara utuh, seluruh tubuhnya tidak mampu. Mengapa orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus? Itulah yang dipertanyakan oleh Yesus kepada mereka. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, itulah kata-kata Yesus ketika mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi. Nah, maka kemudian ditanyakan juga tentang Yesus, tentang asal-usul Yesus. Ya, dari ayat 25. Dan juga ditanyakan tadi, ketika Yesus mengajar, biasanya orang yang mengajar di Bait Allah adalah orang yang mempunyai sertifikat, boleh dikatakan ya, sertifikat atau izin boleh mengajar dari otoritas yang paling tinggi, yaitu pimpinan agama Yahudi. Maka ketika Yesus mengajar juga ditanya, otoritasmu atau apa, izinmu di mana, sertifikatmu apa, sampai kamu berani mengajar di Bait Allah. Biasanya yang mengajarkan orang-orang yang punya sertifikat pemimpin agama Yahudi, ya, yang sudah lulus di dalam kuliahnya. Tapi mengapa Yesus tidak pernah mempunyai sertifikat, tidak mempunyai izin, tetapi dia mengajar di Bait Allah? Dia bukanlah guru yang sah dikatakan, ya, karena tidak mempunyai otoritas pengajaran dari guru yang diakui di Yerusalem. Pernyataan ini juga menjadi pijakan bagi Yesus untuk menjelaskan asal-usulnya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi orang-orang Yahudi, sebetulnya asal-usul Yesus itu dari mana? Dikatakan dalam ayat 25, beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini
yang mereka mau bunuh. Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Ya, ini adalah sebuah mungkin sindiran atau sebuah pernyataan di mana orang-orang mendengarkan pengajaran Yesus, loh katanya mau dibunuh kok nggak diapa-apain. Jangan-jangan orang-orang Yahudi sudah percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Kristus. Namun pernyataan sesudahnya, tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Nah, kita melihat bahwa orang-orang juga mempersoalkan tentang asal-usul Yesus. Karena di dalam pemahaman orang-orang Yahudi, Kristus atau bahasa lain adalah Mesias, itu datang tidak ada asal-usulnya, tidak diketahui asal-usulnya. Mereka mempunyai pemahaman Mesias yang sangat politis, ya, sehingga ketika ada yang namanya Yesus yang diperkirakan itu Kristus, menjadi aneh karena tidak sesuai dengan apa yang dipahami sejak lama tentang Kristus. Yesus yang ini kan kita tahu asal-usulnya dari mana, logatnya seperti apa, ya, tradisinya seperti apa. Dia adalah seorang dari Galilea, orang dari Nazaret, padahal nanti kita melihat orang-orang Yahudi itu tidak suka sama kota-kota yang di utara di Nazaret. Ya. Mereka adalah orang-orang Yerusalem yang gengsinya sangat tinggi. Kota besar, kota Raja Agung, kota Daud. Maka orang yang dipilih oleh Allah, kalau kita melihat sejarah kenabian di Yerusalem, itu kan hampir semua nabi itu ada di selatan, di Yerusalem. Ya. Yang ada di utara, di Samaria, itu hanya yang meninggalkan tulisan, itu hanya Nabi Amos dan Hosea. Gitu. Lalu ada Nabi Elia dan Elisa. Tetapi lainnya itu semua ada di Yerusalem. Dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir itu semua berasal dan tinggal di Yerusalem. Tetapi kalau orang Nazaret itu tidak mungkin. Nabi itu selalu harus berasal dari Yerusalem. Maka ketika Yesus mengajar mereka, loh ini bukan Mesias, bukan Kristus, karena kita tahu saudara-saudaranya, kita tahu rumahnya, kita tahu orang tuanya. Nah, dengan demikian mereka menjadi ragu. Oleh karena itu, karena pengajaran Yesus itu berdasarkan pada pengetahuannya akan kehendak Bapa, bukan dari seorang guru yang mengajar seperti orang Farisi dan Saduki. Dan Yesus mengatakan bahwa pengetahuannya yang diajarkan kepada mereka di Bait Allah itu dari Bapa sendiri. Ya, jadi ini satu pernyataan yang kemudian semakin menjadi jelas siapakah Yesus dan bagaimana Yesus menyatakan dirinya di hadapan banyak orang. Hanya orang yang mau melakukan kehendak Bapa yang akan tahu bahwa ajaran Yesus berasal dari Bapa. Ya. Ini hanya orang yang menjadi percaya saja. Orang yang mau melakukan kehendak Bapa tidak berhenti pada pertanyaan tentang otoritas pengajarannya. Bapa tidak berhenti pada pertanyaan tentang otoritas itu. Tetapi sampai pada isi pengajarannya itu sendiri. Jadi kalau orang mau mendengarkan suara Bapa, bukan mempersoalkan tentang otoritas, sertifikat atau tidak, tetapi Yesus mengharapkan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus harus dilihat dari apa isi pengajarannya itu. Ya. Apakah pengajaran itu sungguh-sungguh baik atau tidak? Apakah pengajaran itu berasal dari manusia atau dari Allah?
Itulah yang mau dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus mengajarkan berdasarkan pada kehendak Allah. Yesus tidak mengajar demi memperoleh hormat untuk dirinya sendiri. Ia justru mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya. Nah, itulah yang kemudian dikatakan oleh Yesus. Kita lihat ayat 28. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku." Ya, dari Nazaret. Mereka tidak tahu kalau dari Bethlehem. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Nah, kita lihat ada satu perkembangan tentang siapakah Yesus, pernyataan Yesus tentang dirinya. Yang sebelumnya kita melihat masih agak samar-samar, tapi dalam pertemuan di bait Allah pada pesta pondok daun ini, Yesus semakin memperlihatkan jati dirinya, ya, yang menjadi penjabaran dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1, pada mulanya ada firman. Jadi Yesus mengatakan, aku datang dari Allah, bukan karena kehendakku sendiri, tapi diutus Allah yang benar, yang tidak kamu kenal. Nah, ini nanti akan berulang dengan penjelasan yang lain di dalam peristiwa-peristiwa perayaan selanjutnya. Aku kenal Dia, karena Yesus memang berasal dari Dia, keluar dari Bapa. Maka yang mengenal Yesus, yang mengenal Bapa hanya Yesus. Aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Maka semakin jelas pernyataan Yesus tentang dirinya di hadapan mereka. Dengan pernyataan yang jelas itu juga nanti akan disambut dengan pernyataan yang semakin jelas tentang penolakan orang-orang Yahudi terhadap pribadi Yesus. Itulah yang terjadi di dalam Injil bab 7 ayat 29. Lalu apa yang terjadi ketika dia mengatakan, kalau Yesus mengatakan berasal dari Bapa, mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Ya, itulah yang menjadi ciri khas dari Injil Yohanes, bahwa saatnya belum tiba. Nah, itulah yang terjadi. Lalu selanjutnya, dalam tradisi Yahudi, pengajar yang jelas memiliki otoritas yang paling tinggi itu siapa? Otoritas yang paling tinggi adalah Musa. Gitu. Musa telah memberikan Taurat kepada mereka. Musa telah mengajarkan kehendak dan jalan Allah. Musa memberikannya dengan otoritas sebagai Nabi Israel. Tetapi toh mereka tidak melakukan hukum Musa. Nah, itulah yang tadi kita lihat bagaimana mereka tidak melakukan hukum Musa, padahal Yesus mengajarkan tentang kebenaran Allah. Mengapa orang-orang mau membunuh dia? Itu yang menjadi pertanyaan. Kita lihat selanjutnya. Tetapi di antara orang banyak, ayat 31, ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh dia itu? Ya. Jadi menjadi satu pertanyaan bagi banyak orang, bagaimana mukjizat itu begitu banyak dibuat oleh Yesus. Meskipun di dalam Injil Yohanes itu hanya 7 yang dicatat. Tetapi dalam beberapa teks itu tuh dikatakan hanya dalam pernyataan bahwa begitu banyak mukjizat yang dibuat oleh Yesus.
sehingga banyak orang yang kemudian menjadi percaya. Nah, siapa yang percaya? Kita melihat ayat 32, orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Seperti tadi saya katakan bahwa ada penjaga-penjaga bait Allah yang diutus oleh orang-orang Yahudi, para pemimpin agama Yahudi untuk menangkap Yesus, ya, yang bermaksud membunuhnya. Apa yang kemudian terjadi? Kita lihat pengajaran Yesus di bait Allah itu di dalam rangka Hari Raya Pondok Daun. Pertanyaan tentang siapakah Yesus tadi itu mulai dari bagian ini, ya, dari bagian ketika Yesus mengajar pada pesta Pondok Daun. Pertanyaan tentang siapakah Yesus muncul ketika Yesus mengajar. Yesus berbicara di depan orang banyak yang bermaksud membunuhnya. Namun demikian mereka yang bermaksud membunuhnya tidak melakukan tindakan apapun terhadap Yesus. Menjadi aneh ya. Karena apa? Ternyata banyak orang Yahudi yang melihat keanehan itu bertanya-tanya, mungkinkah pemimpin kita ini adalah benar-benar Kristus? Sudah dikatakan dalam penginjil bahwa banyak orang di Yerusalem percaya kepada Yesus. Beberapa dari pemimpin agama Yahudi mungkin juga percaya kepada Yesus. Paling tidak ada satu orang di antara para pemimpin agama Yahudi sudah datang kepada Yesus. Kita masih ingat Nikodemus yang di bab 3 nanti akan kembali di bab 7 ini. Ya, itu adalah pemimpin agama Yahudi masuk sebagai orang Farisi dan juga ikut di dalam tim Sanhedrin, Mahkamah Agama Yahudi. Dan ternyata ketika mendengar suara Yesus, banyak orang yang menjadi percaya, termasuk salah satunya adalah orang atau pemimpin agama Yahudi yang nanti pada akhir dari bab 7 ini membela Yesus. Ya, dia boleh dikatakan membantah orang Yahudi yang lainnya bahwa kalau seorang mau membunuh atau membinasakan orang harus diadili dulu, diminta keterangannya dan pembelaannya. Sehingga terjadi perbedaan pendapat di dalam diri para pemimpin agama Yahudi. Ya. Maka orang-orang yang bukan pemimpin agama Yahudi bertanya-tanya juga, loh ini katanya mau membunuh Yesus, kok tidak jadi, malah berbantah-bantahan sendiri. Ya. Maka dengan wibawa dan kuasa yang dimiliki oleh Yesus yang dikatakan tadi, saya tidak belajar dari sekolah orang Yahudi, orang Farisi, tetapi dari Allah sendiri, dari Bapa yang mengutus saya. Orang-orang kemudian bertanya-tanya, mungkinkah dia adalah Kristus? Tetapi juga ada kesulitan untuk mengatakan bahwa Kristus, karena mereka tahu juga dari mana Yesus datang, dan tentang Mesias, tidak ada yang tahu dari mana asalnya katanya. Dan kapan Mesias datang juga tidak pernah diumumkan. Ini kesulitan bagi orang-orang untuk mengakui bahwa Yesus adalah Kristus karena dengan latar belakang itu. Maka pernyataan orang-orang Yerusalem ini menjadi pijakan juga bagi Yesus untuk menjelaskan dari mana ia datang. Maka ketika orang menyaksikan Yesus, kalau Kristus kan tidak tahu dari mana asalnya dan kapan datang. Maka saat itulah Yesus semakin menjelaskan tentang dirinya. Ya. Mereka memang tahu dari mana asalnya Yesus datang dan di manakah kota asalnya, itu di dalam kita lihat kemarin di dalam bab 6 ayat 42,
di saat Yesus berada di Galilea bersama dengan saudara-saudaranya. Sehingga kedatangan Yesus itu dikatakan bukan secara ajaib seperti yang dipahami oleh orang-orang Yerusalem, tetapi Yesus datang sebagai manusia biasa yang ada saudaranya, dan mereka mulai ragu-ragu juga. Nah, apa yang dikatakan Yesus tentang asal-usulnya itu tidak lain ingin mengatakan bahwa semua otoritas pengajarannya berasal dari Bapa, berasal dari Allah sendiri. Karena dari Dialah Yesus datang dan Dialah yang mengutusnya. Kata-kata ini menjadi ciri khas dari Injil Yohanes. Nanti kita akan melihat dan membaca lagi kata-kata ini diulang-ulang terus. Ya. Maka saya juga mengulang-ulang sekali lagi supaya kita merasa mengerti lebih jelas lagi bahwa ini ciri khas dari Injil Yohanes. Aku dan Bapa adalah satu. Maka kalau kita tahu atau kita mempunyai pemahaman ini ciri khas Yohanes dalam Injilnya, Bapa dan aku adalah satu, maka ketika di dalam Injil Matius di bab 11 ada kata yang sama, Bapa dan Putra, Bapa dan Anak. Itu ada dalam Injil Matius. Jangan-jangan Matius juga mengambil tradisi yang sama yang dipakai oleh Yohanes. Ya. Nanti kata-kata Bapa dan Anak ini akan terulang-ulang terus sampai pada akhirnya. Ketika Yesus wafat nanti, Yesus diimani akan kembali kepada Bapa. Nah, terulang lagi. Nanti setiap bab selalu ada dan semakin hari semakin menjadi jelas. Ya, semakin bab berikut nanti kita akan ulang lagi dan saya akan mengulangi terus-menerus supaya apa? Supaya ciri khas Injil Yohanes itu betul-betul terinternalisasi di dalam pemahaman kita dan penghayatan kita mengenai Injil Yohanes. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus tentang asal-usulnya itu diulang lagi, usulnya apa? Asal-usulnya dari Bapa. Maka Yesus mengajarkan atas perutusan dari Bapa itu. Maka dikatakan kalau para pengajar di Bait Allah itu mengajar, itu menerima kuasa dan otoritas dari manusia. Jadi dari para pemimpin Bait Allah. Tapi Yesus menerima kuasa pengajarannya dari Allah sendiri. Kita lihat di dalam teks Injil Yohanes juga. Maka kata-kata Yesus ini pasti menyinggung orang-orang yang punya otoritas pengajaran di Bait Allah. Mereka selama ini memiliki kuasa untuk mengajar di Bait Allah. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa kuasa mengajar itu tidak dari manusia, tetapi dari Allah, maka orang-orang itu merasakan terhina, disinggung oleh Yesus. Maka mereka kemudian ketika mendengar jawaban Yesus itu mereka semakin berusaha untuk menangkap Yesus. Ya. Dan apa itu namanya? Kekasan dari Injil Yohanes terlihat lagi. Mereka tidak bisa menangkap Yesus karena saatnya belum tiba. Nah, pasti di antara sekian banyak orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, ada juga banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Seperti tadi Nikodemus. Ya. Lalu mereka bertanya apakah kalau Mesias datang, ia akan melakukan lebih banyak mukjizat daripada yang dibuat oleh Yesus. Itu berarti bahwa mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus sudah begitu banyak. Ya. Jadi kita melihat dalam teks-teks yang lainnya, itu Yesus dinyatakan sudah begitu banyak mukjizat yang dibuat oleh Yesus di Yerusalem, di depan mata banyak orang Yahudi juga.
Maka orang-orang itu kemudian menganggap kalau banyak mukjizat yang dibuat, mungkinkah itu adalah Mesias? Ya. Maka pertanyaan itu kemudian selalu ada dalam pikiran mereka. Karena banyak mukjizatnya, maka mereka kemudian semakin percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Banyaknya orang yang percaya kepada Yesus menjadi kekhawatiran bagi para pemimpin agama Yahudi. Kalau semua itu percaya kepada Yesus, nanti bagaimana? Banyak orang mengikuti Yesus dan orang-orang Farisi akan banyak kehilangan murid-muridnya dan banyak orang yang kemudian tidak percaya kepada para pemimpin agama Yahudi. Itulah kekhawatiran orang-orang Yahudi. Karena banyak orang Yahudi kemudian meninggalkan para pemimpin agama Yahudi kemudian mengikuti Yesus. Oleh karena itu tadi di dalam teks dalam teks tadi dikatakan orang-orang Yahudi, para pemimpin agama Yahudi menyuruh para penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkap Yesus. Ya. Itu ayat 32 tadi. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkap Yesus. Maka kata Yesus, 33, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama-sama kamu dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga ia tidak dapat bertemu dengan kita? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan diucapkan itu? Kamu akan mencari aku, tapi kamu tidak akan bertemu dengan aku dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku pergi. Kita kembali tadi. Ketika orang-orang pemimpin agama Yahudi meminta kepada para penjaga bait Allah, mereka tidak bisa menangkap Yesus. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang diutus untuk menangkap Yesus, para petugas bait Allah itu, ternyata begitu kagum dengan kata-kata dan pengajaran Yesus, sehingga mereka semua tidak mampu untuk menangkap Yesus. Lalu alasannya, waktunya, saatnya belum tiba. Namun Yesus mengatakan, ke tempat di mana aku berada, kamu tidak akan bisa ketemu lagi. Maka mereka bertanya-tanya, Yesus mau kemana ya? Apakah dia mau pergi jauh ke tempat orang Yunani, ke tempat pengajaran? Dan itu dikatakannya sebagai satu tanda bahwa Yesus akan memasuki penderitaan. Dan nanti akhirnya di teks-teks yang berikutnya, Yesus akan ditangkap pada saatnya. Dan saat Yesus ditangkap, kemudian diadili dan disalibkan, dikatakan di sana, saatnya sudah tiba. Nah, itulah kira-kira bagian pertama dari bab 7. Kita akan lanjutkan tentang air hidup, sumber ya dalam Yohanes 7 ayat 37 dan seterusnya. Air sumber hidup judulnya dalam kitab suci. Ayat 37 mengatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, kita melihat di situ dikatakan pada hari terakhir. Terakhir apa? Terakhir pesta pondok daun. Ya. Apa sebetulnya pesta pondok daun yang dilakukan oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi khususnya di Yerusalem?
kita melihat di sana ada sebuah kolam namanya kolam Siloam. Terletak di mana kolam Siloam itu? Di dalam peta kita bisa melihat ada kolam Bethesda dan ada kolam Siloam. Ya. Kolam Siloam itu semacam sumber air yang di sana. Lalu pada pesta Pondok Daun itu apa yang terjadi yang dikerjakan oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pasnya dalam teks ini. Ya. Pada pesta Pondok Daun khususnya hari terakhir, kemungkinan hari ke-8 setelah 7 hari pesta. Hari ke-8 itu diadakan sebuah upacara khusus, ya, puncak dari seluruh pesta Pondok Daun. Puncaknya apa? Itu kemungkinan hari ke-7, selama pesta Pondok Daun, orang-orang tinggal di dalam pondok. Setiap hari dalam rangkaian pesta itu diselenggarakan prosesi, prosesi ke kolam Siloam. Kita lihat kolam Siloam tadi ada di sebelah sebelah selatan ya Pak ya? Iya ya. Pak. Ya. Sebelah selatan dari Bait Allah ya. Bait Allah itu menghadap ke timur. Itu di sebelah sini ada kolam Siloam, di sana ada kolam Bethesda. Jadi seberang-seberangan antara Bethesda dan kolam Siloam. Di sana ada sumber air. Apa yang dibuat pada pesta Pondok Daun? Ada prosesi tiap hari. Itu orang mengambil air dari kolam Siloam, ya, ditimba dan kemudian dibawa ke Bait Allah sambil diiringi oleh musik dan pendarasan teks-teks suci seperti di dalam kitab Nabi Yesaya bab 12 ayat 3 itu bagaimana orang-orang Yerusalem itu mengadakan prosesi mengambil air dari kolam Siloam lalu dibawa ke Bait Allah dituangkan di mezbah gitu. Dalam Yesaya dikatakan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ya. Jadi di situ ada upacara mengambil air Siloam, lalu dibawa ke Bait Allah, dituangkan atau disiramikan kepada mezbah di Bait Allah. Dengan diiringi, tadi dikatakan, musik, diiringi dengan teks-teks suci, Mazmur, dan lain sebagainya. Setelah air dibawa mengelilingi altar, pada hari ke-7 dilakukan 6 kali mengelilingi altar. Jadi pada hari ke-7 itu puncak dari seluruh upacara prosesi, maka ada yang lebih istimewa, yakni pada hari terakhir, hari ke-7 itu dilakukan prosesi dari kolam Siloam menuju ke Bait Allah dengan membawa air dan orang mengelilingi altar atau mezbah itu sampai 6 kali. 6 kali muter. Lalu air tersebut dicurahkan di atas kurban bakaran di Bait Allah. Pencurahan air ini menjadi pralambang khusus, yakni pengharapan akan hujan dan panen pada masa panen berikutnya. Ya. Jadi Pondok Daun adalah pesta panenan. Dan juga satu pengharapan masa depan, khususnya masa eskatologis itu masa akhir zaman, akan adanya air keselamatan yang mengalir secara berlimpah. Itulah pesta Pondok Daun yang dibuat oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, dan Yesus juga datang ke Bait Allah untuk ikut pesta. Nah, kalau kita melihat, saudara-saudara, ketika mereka mengelilingi mezbah,
itu 6 kali, 3 kali 2. Itu mengelilinginya belok kemana? Itu arah putaran itu melawan arah jarum jam. Gitu. Jadi begitu masuk ke kanan dulu mengelilingi putar ke kiri, langsung begitu ya. Tidak seperti arah jarum jam. Maka kalau Bapak Ibu pernah memperhatikan kalau seorang romo itu memberkati altar dengan wiruk itu, naik langsung pasti mutarnya ke kanan. Itu ada tradisi dari zaman dahulu. Ya. Itu pesta pondok daun mengelilingi lewat kanan. Karena apa? Karena di dalam bait Allah itu kan, kalau kita pernah mendengarkan satu pernyataan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, gitu kan. Nah, itu kan latar belakangnya adalah bahwa di dalam bait Allah itu, Yesus kan sering disebut punya gelar anak Daud. Ya. Dan di dalam bait Allah itu di sebelah kanan bait utama atau tempat yang paling kudus itu di sebelah kanannya itu ada rumah, ada bangunan yang disebut bangunannya untuk anak kesayangannya, yaitu anak Daud, yaitu Daud sendiri tak bertahta di sana. Sehingga kalau kita melihat kok duduk di sebelah kanan, itu satu simbolik yang berasal dari penghayatan iman bahwa Yesus adalah anak Daud yang disebut kekasih Allah. Maka kalau duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu sebuah ungkapan bahwa Yesus dan Allah itu begitu dekat. Disimbolkan dengan kekasihnya. Itu tambahan sedikit aja. Ya. Maka kadang-kadang ada yang mengatakan kalau kita melihat saudara kita umat Islam itu naik haji itu muter Ka'bah, itu juga belok kanan kan. Tidak sesuai dengan arah jarum jam jalannya. Nah, kemungkinan itu menjadi tradisi yang sudah ada sejak dulu. Itulah yang terjadi. Nah, disinilah kemudian apa yang dialami, yang dibuat oleh orang-orang Yahudi ketika berbicara tentang pondok daun. Yesus mempergunakan momen itu untuk menyatakan siapakah dirinya. Ya, siapakah dirinya, yakni dia adalah air hidup. Ya, kita sudah mendengarkan kata air hidup itu pada bab-bab sebelumnya, ya, ketika kita membicarakan Yesus yang ketemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Nah, ini semacam pengulangan lagi yang terjadi tentang air hidup, tetapi pendalaman yang lebih dalam lagi. Waktu itu Yesus mengatakan di hadapan orang wanita Samaria, kalau kamu meminum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu meminum air yang kuberikan kepadamu, tidak akan haus lagi, bahkan akan menjadi mata air yang memancar dari dirimu. Pasti kita mengatakan bahwa itu bukan air yang mengalir seperti air ini, tetapi air hidup yang turun dari surga. Nah, maka air sumber hidup, tapi air sumber hidup dalam Injil Yohanes itu mirip-mirip atau boleh dikatakan penekanan atau pendalaman tentang air hidup yang sudah kita bicarakan di bab 4. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, mirip-mirip kan dengan bab 4 ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria.
Yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ya, sudah ada orang yang mengatakan seperti itu di ayat 40, di bab 7 ayat 40. Yang lain berkata, ini Mesias. Tapi yang lain berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, seperti tadi saya katakan. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Ya. Rupa-rupanya mereka nggak tahu sejarah juga ya, bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Karena mereka taunya Yesus dari kecil ada di Nazaret. Ya. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya karena saatnya belum tiba. Ya. Nah, maka perayaan Pondok Daun itu dipergunakan oleh Yesus untuk menjelaskan tentang air sumber hidup yang tidak lain adalah Yesus sendiri. Yakni dari Yesus mengalir air yang melegakan mereka yang kehausan. Ya. Yesus sumber air itu, Yesus sudah mengatakan di dalam pertemuan dengan orang Samaria, bab 4 ayat 10, orang-orang di dalam pesta itu, seperti tadi saya katakan, pesta itu menjadi sebuah pesta untuk mengharapkan akan hadirnya air hujan untuk masa-masa berikutnya supaya panenan itu bisa kembali dipetik pada saatnya. Ya. Dan sekarang ini kita melihat Yesus yang kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah sumber air hidup yang tidak pernah kering. Pasti ini menjadi simbol atau tanda sebuah pernyataan tentang keselamatan. Ya. Dalam perjanjian lama, kitab Zakarias misalnya juga dikatakan yang sama. Juga di dalam kitab Nabi Yehezkiel misalnya, kita bisa melihat tentang apa yang dikatakan oleh Yesus ternyata juga ada di dalam kitab para nabi. Misalnya Yehezkiel 47 ayat 1. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Nah, jadi air-air yang mengalir itu juga sudah diungkapkan dalam kitab Nabi Yesaya atau kitab Zakaria pada zaman sebelum Yesus. Nah, sekarang ini Yesus menyatakan bahwa air itu akan mengalir dari dirinya yang adalah bait Allah. Kita pernah mendengar di bab 2 ketika Yesus mengusir para pedagang bait Allah, Yesus mengatakan, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ya. Nah, dari situ mau dikatakan bait Allah itu adalah Yesus sendiri dalam bab 2 ayat 21. Ya. Yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Maka dari tubuhnya Yesus, dari pribadinya Yesus, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa yang sebetulnya oleh Yesus dikatakan dengan air hidup? Dalam ayat 39, di sana dikatakan apa? Yohanes bab 7 ayat 39.
Tadi sudah kita baca. Yang dimaksudkannya dengan air hidup adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh itu adalah Roh Kudus yang nanti akan diutus ketika Yesus ditinggikan di kayu salib, wafat dan bangkit, dan Yesus bertemu dengan para murid yang menghembuskan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Ya. Lalu Yesus menghembuskan nafasnya kepada para murid, dan saat itulah Roh Kudus hadir. Nah, itulah yang dimaksudkan air hidup, sehingga seperti yang dikatakan dalam bab 4, air hidup memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dan bahkan air itu akan dicurahkan dan akan menjadi sumber kehidupan bagi setiap manusia yang percaya. Dan itu nanti akan kita ulangi lagi dalam pembahasan yang lebih khusus ketika Yesus bertemu dengan para muridnya di sekitar bab 14 sampai bab 16 dan seterusnya. Ya. Maka ketika Yesus pergi dari dunia ini, dia akan mengutus roh itu yang disimbolkan juga dengan air kehidupan. Nah, yang terakhir yang sudah kita bahas sebetulnya pada waktu kita membahas bab 3, yaitu tentang Nikodemus. Dan kini muncul lagi Nikodemus di bab 7. Ya. Jadi di dalam Injil Yohanes ini ada 3 bab yang ada Nikodemus muncul di bab 3, bab 7, dan bab 19. Ya. Nah, Nikodemus tadi sudah dikatakan bahwa termasuk salah satu orang dari pemimpin agama Yahudi yang menjadi percaya, yang terpesona akan pengajaran Yesus. Ya. Maka ketika orang-orang Yahudi yang belum percaya dan tidak percaya kepada Yesus dan mau menangkap Yesus, bahkan mau membunuh Yesus, karena konflik dengan Yesus semakin tajam ketika Yesus menyatakan siapakah dirinya tadi, maka Nikodemus yang sudah belajar dari Yesus pada waktu malam, sampai dia yakin siapakah Yesus itu, berasal dari Bapa, akhirnya ketika para pemimpin agama Yahudi mau menangkap dan membunuh Yesus, Nikodemuslah yang membela Yesus dengan mengatakan apa? Di dalamnya dikatakan di sana bahwa setiap orang yang mau membunuh atau menetapkan sebuah keputusan untuk dihukum mati harus diadili dulu dan harus dicari, ada minta keterangannya dan diminta pembelaannya. Itu hukum Taurat yang berlaku. Maka ketika orang-orang Yahudi mau menangkap Yesus tanpa sebuah pengadilan, Nikodemus mengingatkan kepada mereka dengan keras bahwa orang harus diadili dulu dan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum dihukum mati. Maka disitulah terjadi percekcokan di antara Nikodemus dan para pemimpin agama Yahudi. Tapi akhirnya memang belum saatnya, Yesus tidak bisa ditangkap, dan pada saatnya nanti ketika saatnya datang, Yesus juga akan ditangkap ketika bab 13 kita belajar sampai bab 17. Itulah bab 7 tentang pesta pondok daun yang kemudian dipakai oleh Yesus untuk mengajarkan siapakah dirinya, kalau dirinya berasal dari Bapa yang mengalirkan keselamatan dari surga, maka siapapun yang datang kepada Yesus akan mendapatkan air keselamatan, yakni Roh Kudus sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum penutup, barangkali ada yang ingin disampaikan Romo untuk pertemuan minggu depan, Romo.
untuk bab 8 Romo. Ya, mungkin seperti yang pernah saya katakan di awal dari pertemuan kita, di pertemuan pertama, bahwa para ahli pun dalam mempelajari Injil Yohanes ada beberapa kesulitan juga yang tidak mudah untuk diungkap. Maka kalau Bapak Ibu kadang-kadang juga mengalami kesulitan, itu berarti Bapak Ibu menjadi ahli kitab suci juga ya. Karena sulit, Injil Yohanes paling sulit dari antara Injil yang lain. Lalu untuk minggu depan itu mulai dari bab 7 sampai bab 10 ini adalah penjelasan yang lebih detail lagi tentang siapakah Yesus yang dilihat dari sudut-sudut yang berbeda. Misalnya minggu depan kita melihat dari awal bab 8 itu satu kisah yang menarik tentang seorang wanita yang ditangkap karena berzina. Lalu sesudah itu Yesus mengatakan penjelasan lagi dari bab 1 ayat 1 dengan dari sudut yang lain. Yesus bukan berasal dari dunia, Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah hadir sebelum Abraham lahir, semacam itu. Itu menjadi penjelasan siapakah Yesus itu di dalam Injil Yohanes secara detail. Di dalam Injil-Injil yang lain itu tidak ada. Maka Injil Yohanes adalah Injil yang sangat berbeda dengan Injil yang lain. Meskipun kisah sengsaranya itu Yesus sama-sama disalib misalnya saja, tapi penjelasan Injil Yohanes itu sangat berbeda dengan Injil yang lain juga. Karena yang dibicarakan dalam Injil Yohanes itu lebih yang ilahi, maka memang seringkali tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, kita teruskan minggu depan satu hal yang menarik lebih dalam lagi. Iya, makin penasaran Bapak Ibu ya tentang Injil Yohanes. Kita belajar bersama. Terima kasih Romo, Pak Heru dan semua panitia. Sebelum acara pada malam hari ini kita tutup, kita akan hening sejenak mempersiapkan hati kita untuk berdoa dan nanti mohon berkat oleh Romo. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami tentang siapa sebetulnya dirimu ya Tuhan, lewat Yesus Putramu, Allah yang menjelma menjadi manusia. Berilah kami pengetahuan, berilah kami kemampuan agar kami sungguh dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Dan mohon berkat atas segala apa yang telah kami terima, kiranya kami dapat mengembangkannya untuk orang-orang di sekitar kami, untuk menjadikan warta kebahagiaan-Mu bagi semua orang yang ada di dunia ini. Kami juga mohon kesehatan bagi Romo kami Setia Gunawan, agar selalu berkesehatan, sehingga dapat mendampingi kami semua dalam mendalami sabda-Mu lewat Injil Yohanes. Semua ini kami mohon padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Mohon berkat-Nya Romo. Semoga kita semua dan keluarga kita dan kehendak baik kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Malam Romo. Malam Romo. Terima kasih.